Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqas samawati wal arda thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin nabiyil ummi Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ayuhal hadirin ittaqullah fa inna khairal zadi taqwa. Jemaah sidang sholat subuh Masjid Siti Walidah Musola Masjid juga kalau masuk juga ini yang saya banggakan, yang saya hormati, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi istiqomah, karena sebelumnya sholat subuh berjamaah itu fadilahnya sangat banyak. Salah satunya apa? Man syahida salatul isya ka'annama salatul nisfil lail. Man qama salatul isya wal fajr bil jamaah ka'annahu salatul kamilul lail, nisfil lail sekarang kamilul lail. Jadi orang bersubuh itu mendapatkan pahala seperti sholat semalam subuh berjamaah. Kemudian dalam hati saya bisa sampaikan itu enam sholat as-subh fa innahu fi himmatin. Jadi barang siapa sholat subuh maka dia itu berada dalam jalan Allah. Maka Allah yang berhimmat, maka jalan kalian itu apa? Memutus atau merusak jalan Allah. Jadi kalau orang itu mau sholat subuh berjamaah di masjid, kalau misalnya di jamaah itu tidak ada gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ini tidak seperti itu, jadi maksudnya berjamaah bersama imam itu bukan imam yang kita angkat sendiri, tapi sebenarnya secara struktural itu imam yang ditunjuk oleh pemerintah Islam. Imam yang disuruh mendata kaum muslimin seperti itu. Jadi sholat itu bukan sekedar jamaah, sebenarnya bukan sekedar sholat jamaah untuk mendapatkan 27 pahala, tidak. Tapi sholat jamaah itu struktur masyarakat Islam yang di sana itu untuk mengontrol, mengontrol kaum muslimin. Maka orang seperti ini mendapatkan banyak pahala. Maka satunya apa? Himmat Allah, jaminan Allah. Maka kalau itu masuk imam, imam diangkat oleh Amirul Mukminin. Itu kontrol tapi karena dalam keadaan darurat maka ada para imam, para ahli, para fasir, para ulama itu yang penting disebut juga oleh adzan. Itu otomatis menjin dalam hal itu ya. Jadi bisa apa yang atas tidak apa. Maka apa? Maka dia mendapatkan hikmah dari Allah, jaminan dari Allah. Jadi kalau sholat berjamaah dari Allah, kira-kira apa sih yang harus kita takuti? Apa sih yang kita takuti? Kalau kita sudah berada pada jaminan Allah, terus kita harus takut. Ngapain kita harus khawatir gitu ya? Nah, hanya saja sebenarnya kalau kita itu sudah menjaga sholat subuh, menjaga betul sholat subuh, wudhunya, khusyuknya, berjamaahnya, itu kita sudah tidak perlu khawatir dengan apapun. Kita harus betul yakin,
Jadi kita kerja nggak perlu khawatir nanti bagaimana, kita bertetangga nggak perlu khawatir kita bagaimana, gitu ya. Kita bergaul nggak perlu khawatir kita bagaimana, kita mencari nafkah nggak perlu khawatir nanti bagaimana, ya. Kita keluar dari rumah untuk perjalanan nggak perlu khawatir nanti bagaimana, karena kita sudah pada himmat maka apa? Maka nggak perlu khawatir. Kita hanya butuh yakin saja. Gitu. Hanya saja satu, karena kita belum paham dengan jalan Allah, belum ngerti kalau terjadi Allah, karena nggak tahu ngaji, tidak ngerti gitu kan. Sehingga belum yakin. Yang kedua, mesti ngerti dia malah yakin. Mesti ngerti, malah yakin. Jadi Rasulullah berkata sih, nanti siapa orang nggak salah, tidak yakin. Nah seperti itu. Karena sekalian, maka beruntunglah jenengan ya, semua yang beristiqomah kan sholat subuh, gitu kan. Maka apa? Suatu kampung ya, semakin dia itu banyak yang sholat subuh berjamaah, maka jalan Allah semakin kuat. Gitu. Ya. Jadi kalau sholat subuhnya kok sepi, ya itu pasti tidak ada jalan dari Allah. Kalau Allah sedang menjamin ya sudah. Apalagi kan kalau kita dijamin kita nggak tahu, itu malah repot. Ya. Kan kita contohkan ya, beberapa yang lalu kan, saya contohkan kan. Jangan datang ke rumah saya, mas, saya magang rumah tulis, rumah ini bolong, tak jamin. Sebetulnya kita jamin, ada tak jamin. Nah dijamin berarti apa? Yo kamar dijamin, menjaga ini. Yo makan minumnya dijamin, pakai dijamin, tempat terus dijamin. Nah sampai waktu sama rumah, kalau sih beli, mungkin itu tugaskan jual rumah ya dijamin. Aduh, ini sama. Kita itu disuruh menjaga sholat subuh, tapi dijamin Allah gitu. Makanya bahwa yang ta'uhimatullah jaga memutus, merusak himahnya dengan Allah. Perjanjian apa jamin Allah. Yang ngomong yang kata yang berdia sempurna gitu kan. Dulu apa gitu kan. Bukan tidak Allah. Ya itu. Tapi kita sudah memutus, sudah merusak jalan Allah. Maka apa? Maka jangan tinggalkan Rasul. Nah itu jangan ajak orang lain. Jadi kalau kamu ini, rumah ini, kalau ini mendapat janji dari Allah, maka perbanyak mereka yang datang sholat subuh. Ayo. Ya, itu janji Allah. Ini dia kan? Ya, dia kan. Butuh apa? Butuh istiqomah. Butuh istiqomah. Nah, jenengan bisa istiqomah kalau dalam kitab Al-Qur'an itu Alafa karamatu bukan. Al-istiqomah khairun min halafan karamah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena istiqomah itu ya karamah sendiri, gitu kan? Ya. Maka yang bisa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ini kan Allah sendiri karamahnya itu kan sama makbul misalnya kan. Bisa langsung bumi bisa. Bisa orang ini saya kata sakit daripada konggone. Ini Mekah aku bisa. Ya, kerja kalau buka itu tau sih gak ada. Turun maksudnya. Ya, itu seperti itu lebih baik istiqomah. Nah, maka para rekan sekalian dalam Quran sudah disebutkan itu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa Rasulullah SAW untuk uswah kita dan yang sungguh kita perlukan beliau, kita perlukan beliau. Jadi apa namanya kerinduan kita kepada Rasulullah itu berbanding lurus dengan keinginan kepada Allah. Semakin kita meyakini Allah, cinta Allah, setelah orang kita akan cinta dengan Rasulullah.
Kalau orang mengaku beriman pada Allah tapi nggak cinta Rasulullah, itu jenengan iman yang palsu. Sudah pasti. Jadi kan saya bisa rekayasa. Maka apa? Maka kalau dengan mengukur kualitas iman panjenengan, itu sejauh mana dengan cinta yang Rasulullah SAW. Kalau ingin mengukur kita jenengan termasuk orang yang dicintai Allah atau tidak, maka silakan ukur sejauh mana dengan cinta yang Rasulullah SAW. Maka cinta itu juga, maka kalau ini ukur cinta dari Rasulullah, begitu kan? Nah, ini balik sekarang dibalik yang kali urut gitu. Kalau ingin jenengan mengukur cinta jenengan dari Rasulullah, itu, maka sebanyak apa jenengan membaca sholawat kepada Rasulullah, sebanyak apa jenengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sebanyak apa jenengan baca tinggal ya dari Rasulullah. Sekali lagi, baca sholawat yang penuh dengan ingat orang baca dengan langsung lain ya. Jadi itu saja ngecek. Jadi saya ulangi ya, kalau ingin jenengan itu ingin mengecek iman jenengan pada Allah, gitu kan, maka ceklah ukuran cinta dengan Rasulullah. Dan itu, kalau ingin jenengan ingin tahu apakah Allah cinta jenengan atau tidak, itu cek saja sedalam apa dengan cinta dengan Rasulullah. Dan itu. Nah, untuk ngetes, untuk ngecek, untuk mengetahui sedalam apa cinta jenengan dengan Rasulullah, itu sebanyak apa jenengan ingat dengan Rasulullah, seteguh apa Anda menjaga sunnah atau aturan Rasulullah SAW, sejauh apa yang tidak memuliakan beliau sebagainya. Terkadang ya, nanti kita sampai jam berapa nih? Sampai sore jam 5.32, berarti masih ada waktu tinggal 2 menit. Oke, baik. Rekan sekalian, alhamdulillah ya, mungkin pada saat ini masih boleh istiqomah saja. Jaminan orang-orang istiqomah. Ya, jaminan orang-orang istiqomah. Dalam Quran satu surat disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini jaminan orang yang bisa istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb saya adalah Allah. Nah, ini di sini disebutkan adalah Rabbuna Allah, bukan ilahullah, bukan ilah-ilah. Ya, tapi bukan ilah apa namanya, ilah Allah, tapi Rabbuna Allah. Jadi Allah memilih itu kata Rabb daripada ilah. Kenapa? Karena Rabb itu lebih apa? Lebih konkret. Ya. Jadi Rabb kamu siapa? Allah. Ilah kamu siapa? Allah. Tapi kalau Allah, kalau ilah itu hubungannya hanya dalam dalam peribadatan. Jadi untuk fokus pada ibadah, persembahan dan sebagainya, pengabdian dan sebagainya. Jadi dari kita ke Allah, gitu ya. Jadi kita menjadikan Allah sebagai tujuan, itu namanya Allah sebagai Allah, ilah. Tujuan penyembahan, minta, mohon, itu ilah. Jadi kita derajatnya Allah itu dari kita yang menuju. Tapi kalau Rabb itu dari Allah, Jadi sesuatu dari Allah, menciptakan, membuat rezeki dan sebagainya, menguasai, ya apa-apa. Itu juga Allah sebagai subjek. Ya. Tapi kalau ilah itu Allah sebagai objek dari kita. Gitu. Kita menyembah, kita mohon, meminta, gitu kan. Itu Allah sebagai ilah. Kita mengaji, itu Allah sebagai ilah. Nah di sini Allah memberikan apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Jadi orang yang yakin betul yang bisa mengatakan Rabb saya adalah Allah. Jadi nek wong mengatakan Rabbuna Allah gitu ya. Maka apa? Maka dia itu wis iku
terus yakin menjalin Allah dengan sholat subuh misalnya, ya, dan terus apalagi karena yakin Allah itu roh, maka dia tidak akan keluar sedikit pun dari aturan-aturan Allah. Dia tidak akan mengeluarkan sedikit pun dari aturan Allah. Maka kemarin jelas sudah saya tanya, gitu kan. Saya yakin apa sih yang dibilang di Islam dan di pertanyaannya. Jadi saya yakin apa sih yang dibilang di Islam. Di PKU saya tanyakan juga. Dia sampai dulu saya tanyakan juga. Ini pertemuan yang SD dulu kalau saya tanyakan warganya kayak apa dulu. Aku belum sampai Pak, ya paham. Gitu kan. Jadi saya yakin apa sih kita dengan Islam. Itu pertanyaan. Gitu kan. Makanya ukuran juga. Gitu. Ini ukuran. Maka kalau kita mengatakan Rabbul Allah gitu ya, saya yakin awal sama, maka saya yakin itu pula kita dengan Allah. Kalau kita meyakini Allah itu Rabb, maka itulah ukuran kita yakin dengan Islam. Maka ketika kita meragukan sedikit saja tentang Islam, tentang aturan Islam, tentang syariat Islam, tentang hukum Islam, tentang petunjuk-petunjuk Islam, tentang saran-saran Islam begitu kan, tentang fadilah-fadilah sebagainya, tentang kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya itu, maka itu kita sudah masuk pada posisi meragukan adanya Allah. Kalau orang ragu, mungkin ada sekarang Allah ada nggak ragu? Yakin ada. Nek Allah sebagai Rabb itu kita ragu. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang membuat. Nah, maka Islam itu kan cipta Allah. Betul betul. Allah Islam itu Allah mendesain, kan begitu. Allah yang mendesain Islam itu sejak ritualnya sampai aturan amalannya itu Allah yang mendesain. Kalau Allah yang mendesain, kira-kira ada celah itu apa enggak? Enggak ada, gitu kan? Enggak ada. Pasti setiap syariat itu kalau diterapkan di masyarakat bermasalah, itu bukan syariat, tapi saya polis bermasalah. Ya kan? Ayo, om dan ini sepeda motor atau butuh manualnya sesama pabrik. Kok tambah rusak? Ya, bukan manual yang salah, mesti uang sih dari rusak. Ya enggak? Iya. Uang yang sepeda atau malah diganti kanibal saja gitu. Terus lagi kan gitu kan? Itu contoh. Maka saya gitu. Maka orang-orang seperti ini kata Allah, nek istiqomah seperti ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turunlah malaikat kepadanya, ya. Mereka berkata, wala takhafu wala tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, fabshir bil jannati untuk tuhan, maka kabar gembira bersama dengan surga yang janjikan. Dan jangan ini. Jadi orang yang istiqomah itu hatinya jauh dari rasa takut, jauh dari rasa khawatir. Tadi itu rasa terjadi Allah, ya. Maka apa? Maka dalam Quran surat Yunus itu juga ada ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka ketahuilah sesungguhnya wali Allah itu mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Nah, begitu. Maka sekali lagi untuk mengukur ini itu yang mau sebenarnya masih ada nggak kekhawatiran dalam diri kita? Khawatir tidak dapat ini, khawatir tentang dunia ini, ya. Khawatir dengan piye, khawatir dengan piye, aku nggak ini jadi kelas tahu piye, ya. Aku pun nggak ini jadi aku di LL konco piye. Jadi ukuran itu masih dunia terus, kekhawatiran itu belum sampai ke tingkat istiqomah, belum dapat fadilah istiqomah seperti itu, belum mendapatkan apa-apa istiqomah. Kalau sudah seperti itu, jadi dia nggak akan ada khawatir. Maka apa? Kekhawatirannya itu hanya kalau sampai Allah meninggalkan dia, kalau Allah sampai tidak mencintai dia, itu kekhawatiran seperti itu. Jadi maka dia tidak pernah khawatir. Maka bahasanya itu apakah dia akan dimasukkan ke sarang lama? Gitu ya.
atau dia itu dulu masuk dalam hutan, gitu kan? Itu nggak ada kekhawatiran. Karena apa? Allah Somad, saya jelaskan. Allah bergantung, dia menggantungkan diri Allah. Saya jelaskan, jelaskan. Maka apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Nah, bukan sampai situ, bukan sampai stasiun saja, tapi lanjutannya. Ya, saya berjalan itu, nah, dipotong-potong itu rapatnya apa? Oke, baca saja. Kemudian, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Ini. Kemudian apa? Setelah diambil dari asal takut, itu Allah menjelaskan. Kenapa kok begitu? Karena apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah, ya, wali mereka. Kamilah yang menjaga kamu sekalian, gitu kan? Fil hayatid dunya wal akhirah. Dan sampai di akhirat. Sampai ini. Paham? Ini pakai bahasa nahnu. Nahnu itu kalau secara bahasa kami. Nah ini saya sampaikan dengan sekalian. Mungkin yang benar sedikit, akan bonus kasihan yang tak ketawa. Apa? Nahnu itu kan orang-orang kafir, orang-orang di luar. Pernah saya sampaikan di sini ya. Pernah saya sampaikan tidak tahu. Kalau dalam Quran nahnu itu kan ada kami. Nah orang-orang kafir itu orang-orang dari satu protes dulu. Kalau kami kan lebih dari satu. Berarti kami orang itu esa. Kok pakai bahasa kami? Dan gitu kan? Kok kami? Nonton nggak ya? Nonton bu? Pernah bingung gitu ya? Karena Allah itu satu. Kok bahasa kayak kami? Nah itu sebenarnya kan juga orang kafir orang dari satu. Nah maka jawabannya ada dua. Ada dua versi. Versi pertama itu pakai tinjauan bahasa. Kata nahnu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu juga bisa bermaksud tunggal, tapi penghormatan. Ya, kayak antum, gitu kan? Antum itu kan saya kan kamu sekalian, tapi dijadikan kan antum bersatu orang, kalau antum menghabiskan. Ya, itu sama dengan bahasa Indonesia juga sama. Saya gitu kan, di depan orang mulia kita kata kami bermaaf begitu kan, ada kami sama. Atau yang itu bahasa Cirebon. Orang Cirebon itu kalau bilang aku ya, saya itu bukan saya. Mereka pakai menggunakan bahasa kita. Kita diuji gitu kan, kita. Cirebon gitu kita. Maka dulu saya pertama ke sana itu juga tadi kita sapa gitu, kita. Oh ini kita saya. Cuma sama. Ini menjadi bahasanya. Tapi kalau kita melihat, saya lebih mencoba ya. Saya memahami lebih detail lagi tentang ini. Itu setiap Allah menyebutkan kata aku, itu atau kami, itu pasti terhadap perbuatan yang melibatkan banyak. Ya, jadi melibatkan banyak. Misalnya Allah nazzal Quran, nahnu nazzal Quran, nahnu nazzal Quran sama. Jadi itu melibatkan para malaikat. Jadi turunkan ayat itu dengan para malaikat, turunkan hujan para malaikat. Tapi ketika hanya tidak ada satu pun, maka Allah anak. Kan begitu. Anak Allah, saya Allah gitu kan. Itu enggak, saya anak. Gitu. Tapi kalau perasaan ganti saya billah begitu kan, satu tunggal. Nah tapi apa? Tapi kalau nahnu itu rata-rata mazhab di ayat itu ya pasti melibatkan banyak orang, melibatkan Rasul, melibatkan malaikat, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau pakai sini nahnu, maka Allah di sini berarti apa? Allah melibatkan malaikatnya. Ketika nahnu awliya'ukum fil akhirah, maka dalam menjaga manusia itu Allah menyerahkannya atau Allah mengutus para malaikat. Maka sini apa namanya? Tatanazzalu
akhirat. Mereka apa? Mereka menjadi wali, menjadi penjaga mereka di dunia dan di akhirat. Bukan berpisahkan di sini ya, bukan dari sini. Ya, ini maka sebelum kita lanjutkan, ini kita pahami ya, kita pahami dulu. Itulah jaminan Allah untuk orang istiqomah. Ya, orang istiqomah. Kemudian, walakum fiha ma tashtahi anfusakum, walakum fiha ma tad'un. Nah, karena kita dalam jaminan Allah, kita sebagai Allah memilih kita dalam dibantu para malaikatnya, maka apa? Walakum fiha ma tashtahi. Ya. Jadi tadi Allah mengatakan Allah itu wali mereka, para malaikat wali mereka di dunia dan di akhirat. Gitu, di dunia dan di akhirat. Sama lagi ya. Sama lagi. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Dunia dan akhirat. Lanjutannya, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan mendapatkan apa yang kamu minta. Gitu. Maka jangan Allah untuk wali-walinya. Kalau kita istiqomah itu, maka di dunia dan di akhirat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita minta. Ini nanti kalau kita akan cincin apa yang Nawawi itu, nanti habis yang ke berapa ya? Yang ke 29 kita sama. Itu di sana ada wali Allah itu. Ya. Juga sama seperti ini. Jadi apa? Ketika yang meminta tidak ada, ketika yang meminta saja, maka dikabul. Tidak asal mereka pasal apa? Ketika yang meminta tidak. Nah ini tidak ada. Maka apa? Kalau kita benar-benar istiqomah di dunia ini dengan Allah untuk Rabbuna Allah, maka jaminan Allah, janjinya Allah akan hilang rasa takut, akan ada rasa khawatir. Dan apalagi kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita minta. Di dunia mana itu janjinya. Nah, gini orang yakin dia, masih nggak mau istiqomah. Dalam Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis ya, berkenaan dengan ini. Kita dari dan Allah benar mustaqim. Siapa itu? Abu Ya'la, Imam Ahmad Abu Ya'la. Itu mengatakan bahwa Rasulullah itu membacakan ini. Dan Rasulullah mengatakan, qala Hanas, gitu kan. Setelah Rasulullah baca innal ladzina qalu rabbunallah, itu berhenti Rasulullah di situ. Rasulullah mengatakan qala Hanas, sungguh telah banyak manusia mengucapkannya. Tsumma kafara aktsaruhum. Kemudian apa? Banyak yang kafir dari mereka. Kira-kira hari ini, para hari ini, itu orang yang mengatakan Tuhannya Allah itu banyak sekali. Banyak. Bahkan sampai orang-orang kafir Quraisy pun mengatakan begitu. Siapa Rabb kamu? Allah. Mengatakan. Kalau saya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kata Rasulullah, summa kafara. Kemudian kebanyakan mereka itu kafir. Bukan hanya tidak istiqomah, malah kafir. Nah ini, maka ini dulu ada sebuah buku itu disebutkan apa, orang kafir tanpa sadar. Kafir tanpa sadar. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyarankan kepada setiap muslim itu untuk mengulang-ulang syahadatnya, untuk membaharui syahadatnya, bukan membaca karena azan, karena sholat, tapi membaca diniati untuk membaharui syahadat. Gitu. Karena apa? Karena kita kan enggak yang kita gitu. Nah, kemudian berhubungan kafir ini itu memang ada sebuah hadis ya, dari bisa ini
Ya ini, ya ini. Hadisnya secara esensi saya hafal juga. Esensi. Apa sih apa ya? Jadi gini, hadisnya gini, bahwa untuk Islam, bahwa ikatan Islam Rasulullah itu akan lepas satu demi satu, ya, akan lepas satu demi satu. Setiap lepas satu ikatan, maka mereka akan berpegang ke ikatan yang lainnya. Terus, kemudian yang pertama, yang ikatan Islam pertama kali terlepas itu adalah apa? Al-Hukum, hukum atau peradilan. Sini, ya. Dan terakhir lepas apa? Wal akhir, yang terakhir lepas as-shalat, salat. Jadi Islam akan lepas. Dengan di sini berarti apa? Berarti nanti yang terakhir tujuan dari Allah itu sholat. Maka kalau ikatan lepas, berarti kan penguatnya hilang. Ibarat diikat itu dikuatkan. Ujungnya mereka mendapat kendor. Ujungnya kendor mulai, celana kendor mulai, celana kendor mulai. Terakhir pas sholatnya muncul, dari sini langsung sholatnya. Tidak ada sama sekali. Gitu. Oke. Nah hari ini yang akan selesai pasal itu. Lepas itu berkata sekali. Sudah baru lepas teman sholat itu. Saya mau merasa spiral gitu. Itu belum dikatakan secara itu Pak. Belum dikatakan secara jamaah sama masyarakat. Saya gak jamaah tanpa masjid itu. Dikatakan jamaah itu kita. Maka jangan salahkan kalau Islam itu nggak kuat dari ini karena ikatan itu lepas semua. Ikatan hukum sudah lepas secara total. Itu lepas secara total menurut saya. Ya, ada betul pakai. Ya, lepas sama sekali. Tidak sama sekali. Lepas sama sekali. Bahkan terakhir sholat saja sudah lepas. Memang tidak ada aturan sholat. Enggak ada. Maka di negara Indonesia ini setiap ikatan Islam lepas. Biarpun misalnya negara milik umat Islam gitu, tapi ikatan lepas nggak ada. Nah begitu. Maka rekan sekalian, bismillah pada Allah. Nah, bismillah pada Allah. Kalau benar masih menjaga ikatan-ikatan, maka apa? Maka kita berusaha mengembalikan ikatan-ikatan itu. Kan begitu. Ikatan sholat tak kuatkan. Langsung naik ke zakat, naik ke puasa, naik ke terus sampai ikatan itu. Ini ya, ini benar. Saya merasa misalnya saya merasa simpel tapi nggak tahu gimana saya. Dia terangkat. Jadi salam qala lagi qawluna ulul Islam. Jadi baca ulul itu ikatan. Jadi ulul. Jadi bahwa ikatan Islam itu ulul. Jadi akan lepas satu demi satu. Ulul. Jadi ya urwatan. Urwah itu ikatan, urwatan tunggal. Jadi satu ikatan. Fakul laman taqoqo, ya, urwah tasabbatat nasu billahi taliha. Gitu kan? Dan ketika lepasan itu lepas, maka
maka mereka akan berpegangan pada apa? Ikatan yang berikutnya, ikatan yang lain. Rasulullah mengatakan, wa awwaluhunna naqdun. Yang pertama kali lepas ikatan itu, ditinggalkan ikatan Islam itu, disebutkan al-hukm. Al-hukm yaitu apa? Peradilan atau perundang-undangan atau hukum. Ya, wa akhiruhunna as-shalah. Dan terakhirnya itu as-shalah, salat. Terakhir. Ya, sekali lagi, ikatan Islam itu ya, yang menguatkan Islamnya. Nah itu lepas satu jadi. Dan hari ini hukum sudah lepas, sudah lepas. Kalau katanya selesai, sekarang ini kuat. Oh dari mana Pak? Ya, kan? Dari mana? Kita itu mustaqafin hari ini, gitu kan? Kita itu lemah hari ini itu dilemahkan. Kita mustaqafin dilemahkan. Masih mau jalan Allah terus? Nanti sekarang kurang terjajah, itu ya juga. Sekarang saya di itu dikasih di TikTok atau di media itu. Karakter orang terjajah itu, orang yang dijajah itu, dia ditindas, tapi malah bangga yang menindas. Orang terjajah, ya. Disakiti, tapi malah membela menyakiti. Dan ini kira-kira, itu banyak orang sadar, kadang mati atau nyaman diperkosa, gitu bahasanya gitu, nyaman dipaksa. Ini cara kita dulu kan gitu ya. Ini orang Indonesia kerja, dijadi London itu masih, ya London di rumah-rumahnya udah ada akhir, gitu bisa saja. Diambil kekayaannya, tapi dia malah membela yang mencuri. Ini bukan kekayaan. Nah, itu mental. Jadi makanya wajar kita sampai sekian lama. Ya karena mentalnya ini sudah drop. Termasuk kita mati Islam ini. Kita itu sekarang mustaqafin gitu kan. Buktinya apa? Ikatan-ikatan terlepas semua, tapi kita nyaman saja. Ya. Seperti itu. Maka monggo saja dengan saya sadarkan kita semua untuk menguatkan ikatan-ikatan. Bagaimana caranya? Dia mengajak orang, ya, mengajak orang menyampaikan. Jadi apa? Nanti di akhirat kita sudah punya hujah dari Allah. Allah sangat mengajak ya Allah. Allah sangat mendapatkan Allah. Allah sangat memperjuangkan sekapasitas tubuh saya, semampu tenaga saya, semampu kaya saya. Setelah itu, ya, setelah itu apa? Engkau teman-teman. Dan kafes berdua daripada kita berdua. Nah ini nanti tampil itu, maka nanti jangan Allah itu. Nahnu awliya untuk menaik dunia di akhirat. Masa nggak yakin? Nah begitu ya. Apa kan? Ini sudah 36 orang. Gitu. Mudah-mudahan dari saya saat ini dulu, mari kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan jenengan difahamkan oleh Allah ini sehingga akan tetap istiqomah dalam memegang Rabbul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.